Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Lomba Dai dan yang saya hargai dan yang saya cintai, para peserta dan para penonton yang sedang menyaksikan saya. Perkenalkan, nama saya Daif Ardianur Rahman, asal sekolah SMPN Negeri 2 Bantur. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barusan saya membacakan surat Al-Isra ayat 1. Surat ini menceritakan tentang Isra Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu? Jadi Isra itu artinya perjalanan di malam hari yang dimulai dari Mekah menuju ke Baitul Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan di malam hari yang dimulai dari Baitul Aqsa menuju ke langit ketujuh. Lantas siapakah yang melakukan Isra Mi'raj ini? Dari 25 nabi, hanya satu nabi yang melakukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan seberapa jauhnya dari Mekah ke Baitul Aqsa lalu ke langit ketujuh. Kira-kira kita membutuhkan berapa tahun untuk menempuhnya? Karena rahmat Allah, Nabi Muhammad diberi tunggangan, yaitu seekor buruk. Buruk ini adalah hewan lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Dan satu langkah kakinya sejauh mata memandang. Kira-kira secepat apa itu buruk? Jadi Nabi Muhammad mulai perjalanannya dari Mekah menaiki buruk lalu ke Baitul Aqsa. Setelah di Baitul Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat malam. Setelah melakukan sholat malam, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril untuk menemaninya menuju ke langit ketujuh. Akhirnya pun Nabi Muhammad menaiki buruk bersama malaikat Jibril menuju ke langit ketujuh. Di sela-sela perjalanan di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, ke-6, Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad pun bercengkrama, mengobrol-ngobrol sebentar, dan lalu akhirnya Nabi Muhammad sampai di langit ke-7. Akhirnya pun Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu tuntunan sholat. Akhirnya pun setelah menerima tersebut, Nabi Muhammad turun akan ke bumi. Ketika di jalan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menyapa, "Wahai Muhammad, kau telah diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Akhirnya pun Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Musa alaihissalam, aku telah menerima tuntunan untuk sholat, yaitu 50 rakaat dalam satu hari." Lalu pun Nabi Musa menjawab, "Wahai Muhammad, engkau memang kuat, engkau memang bisa menyanggupinya. Apakah bisa dengan umatmu?" Lalu Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi untuk meminta keringanan. Akhirnya pun Nabi Muhammad naik lagi untuk meminta keringanan. Lalu Nabi Muhammad turun, ketemu lagi dengan Nabi Musa. "Wahai Nabi Muhammad, berapa rakaatkah sekarang sholatmu?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, 40 rakaat dalam satu hari. "Wahai Muhammad, naiklah lagi, mintalah keringanan." Akhirnya pun Nabi Muhammad naik lagi. Itu pun terulang-ulang terus sampai menjadi 5 rakaat dalam satu hari. Akhirnya pun Nabi Muhammad turun. Ketika turun, bertemu lagi tuh sama Nabi Musa. "Wahai Muhammad, berapa rakaatkah dalam satu hari sekarang?" 5 rakaat wahai Musa. "Wahai Muhammad, masih kurang, naiklah lagi, mintalah keringanan." Akhirnya pun karena Nabi Muhammad sudah malu bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun menyanggupi untuk 5 rakaat dalam satu hari. Jadi teman-teman,
Karena pentingnya sholat, kenapa kalian tinggalkan sholat? Sampai sholatnya bolong-bolong. Jadi janganlah kalian tinggalkan sholat, karena sholat ini sangatlah penting. Jadi sholatlah, karena sholat itu tiang agama. Karena pada hari akhir, pada hari kiamat, amalan yang pertama yang akan dihisap adalah sholat. Maka sangatlah penting sholat itu. Jadi pesan saya pada hari ini, jangan sampai tinggalkan sholat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Video kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.